Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Wildan, Bapak Ibu, dan kali ini kita akan sedikit belajar tentang bagaimana cara menginput hasil musrenbang kelurahan di SIPD, terutama khususnya di Kota Cilegon ya Bapak Ibu ya. Nah, pertama-tama kita langsung aja ya Bapak Ibu ya. Pertama-tama kita akan kembali ke pemahaman dasar dulu, ini Bapak Ibu, bahwa usulan dari musrenbang kelurahan itu terbagi dua Bapak Ibu. Yang pertama adalah usulan DPWK. Itu adalah usulan yang kita kirim eh, ke kelurahan nantinya, di ujungnya ke kelurahan dan dialokasikan menggunakan sumber dana kelurahan gitu Bapak Ibu. Jadi akan dilaksanakan oleh kelurahan sendiri. Nah, DPWK ini memiliki pedoman umum yang tetap harus diacu ya Bapak Ibu. Lalu usulan yang kedua adalah usulan RPTK. Usulan ini dikirim ke OPD terkait sebagai pertimbangan dalam menyusun renja perangkat daerah yang dimaksud tadi. Gitu. Jadi misalkan ke OPD ini adalah misalkan kita kirim kita usulan berupa pelebaran jalan ke PU, misalkan seperti itu menurut itu kalau kalau usulannya itu sesuai pedoman umum DPWK itu bisa dikirim ke DPWK. Kalau usulannya itu di luar itu kita mengirimnya ke OPD terkait supaya nanti bisa diakomodir di renja OPD yang dimaksud tersebut. Kita akan langsung ke penginputan Bapak Ibu. Uh, Cara penginputannya adalah kita buka SIPD, kita akan sampai di menu ini ya. Lalu kita pilih yang sistem informasi pembangunan daerah. Kita klik. Nah, lalu di sini akan muncul halaman login. Kita dalam menginput hasil musrenbang kelurahan, kita menggunakan akun admin musrenbangkel. Jadi bukan admin kelurahan, admin musrenbangkel. Admin ini adalah admin yang dibuat hanya untuk menginput usulan masyarakat di musrenbang kelurahan. Nah, admin ini untuk mendapatkan admin ini Bapak Ibu di kelurahan dapat menghubungi Bapeda Kota Cilegon di bidang Renalek. Silakan nanti kita sudah sediakan username admin di setiap kelurahan gitu ya. Saya akan login. Nah, di sini akan muncul tahun 2022. 2021 kita belum melakukan ini, jadi hanya muncul 1 tahun ya, 2022. Kita klik aja. Nah, ini adalah dashboard utamanya. Nah, kita sekali lagi Bapak Ibu, kita akan mencoba menginput yang pertama. Kita akan mencoba menginput usulan yang jenis yang pertama, yaitu usulan DPWK yang akan dilaksanakan oleh kelurahan nantinya. Jadi kita akan klik ke sini, lalu garis 3 di sebelah kiri ini Bapak Ibu ya, untuk menginput, lalu klik usulan kelurahan. Nah, ini adalah halaman inputnya. Nah, kita bisa lihat di sini semua masih kosong ya Bapak Ibu ya. Nah, ada pengajuan, verifikasi kelurahan, monitor, dan data usulan ditolak. Kalau kita akan untuk mengusulkan, kita klik pengajuan. Kita masuk ke tab yang pengajuan. Lalu kita pilih usulan baru. Nah, seperti ini tampilannya. Kita tutup. Saya coba lagi. Ini ya Bapak Ibu ya, usulan baru. Nah, usulan DPWK itu mengacu pada pedum. Nah, pedum itu yang kami jadikan pedum itu output pedum ini saya punya file yang pedum yang lebih sederhana ya, Bapak ya. Output pedum ini yang kami jadikan kamus usulan. Apa itu kamus usulan? Bapak Ibu bisa lihat di sini. Kita bahas dari awal ya Bapak Ibu ya. Pertama kita klik tadi usulan baru, lalu di sini kabupaten kota, lalu di sini ada usulan. Nah, inilah kamus usulan. Kamus usulan ini saat ini masih bercampur ya Bapak Ibu ya. Bukan masih bercampur, memang bercampur. Bercampur antara usulan DPWK dan usulan RPTK. Jadi di sini akan banyak sekali kamus usulan. Nah, berbeda dengan Simral yang biasa kita gunakan yang menginput usulan itu kita ketik secara bebas. Kalau di SIPD usulan yang berupa output sudah berupa output solusi itu hanya bisa diusulkan dari kamus usulan yang sudah ada gitu Bapak Ibu. Jadi untuk DPWK karena sudah ada pedumnya, maka kami membuat kamus usulan ini berdasarkan output DPWK pedum yang output DPWK yang ada di pedum. Ini Bapak Ibu. Seperti itu, pedoman umum ya, pedum itu. Nah, kita misalkan
Kita contoh aja salah satu ya, Bapak Ibu ya. Saya akan mencoba yang Sarpras ini yang paling sering, yang paling banyak ya. Di sini pembangunan sarana dan prasarana lokal DPWK kelurahan. Nah, ketika kita cari di sini, kalau DPWK sudah pasti pengajuan usulannya ke kabupaten kota, lalu pilih usulannya. Nah, untuk di sini, ini karena nyampur Bapak Ibu, eh, kalau kita ketik dan sarana dan prasarana, nah ini akan muncul kegiatan yang memiliki keyword sarana dan prasarana, tapi di seluruh kelurahan. Ini akan sulit mencari yang Citangkil ya, Bapak Ibu. Ini bebas penggunaannya seperti apa, tapi saya akan mencoba memasukkan nama kelurahannya saja. Nah, ketika saya ketik nama kelurahannya saja, ini hanya muncul uh, output kamus-kamus usulan yang ada di kelurahan yang dimaksud tadi. Nah, kita tinggal cari apa namanya pembangunan sarana prasarana lokal Kelurahan Citangkil, DPWK Kelurahan Citangkil. Ini ya, saya coba klik kebutuhan. Permasalahan ini silahkan selanjutnya adalah permasalahan. Permasalahan ini silahkan diisi sesuai dengan usulannya, Bapak Ibu. Saya di sini akan mengisi random aja. Kebutuhan sarpras lokal Citangkil. Nah, ini saya kasih uji coba karena ini memang uji coba dan ini karena nanti tidak bisa dihapus. Nah, selanjutnya setelah permasalahan, di sini kita akan menginput lokasi pada peta. Nah, peta ini saat ini masih error. Jadi, tapi kalau sudah bisa jalan, jadi tinggal Bapak Ibu tinggal klik lokasinya seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita ke bawah. Lalu alamat. Alamat ini diusahakan selengkap mungkin dan seakurat mungkin, ya, Bu, Bapak Ibu. Jadi silahkan ini karena ini basis usulan ini adalah semua berbasis lokasi. Jadi bukan output yang ditonjolkan, tapi lokasi-lokasinya. Output tadi hanya mengarahkan kegiatannya dan nanti akan dilaksanakan di OPD mana dan segala macamnya itu. Nah, yang pasti harus lokasi ini harus yang paling wajib. Jadi ini paling kalau bisa sedetail mungkin dan seakurat mungkin. Saya tidak akan menginputkan alamat secara detail, tapi saya tulis saja begini ya. Misalkan RT, RW, lingkungan, kampung, nah, bebas Bapak Ibu. Gitu, seperti itu. Tapi selengkap mungkin. Lalu ini lokasi, jadi basis lokasinya ada dua, peta dan alamat. Tapi peta saat ini masih belum bisa dipakai. Ini akan otomatis terisi. Nah, apabila ada usulan yang sudah ada proposalnya, itu silahkan. Kalau ada datanya Bapak Ibu. Kalau ada datanya silahkan dipakai. Lalu misalkan gini ya, saya masukkan. Ini dokumen yang proposal yang bisa diinput upload di sini adalah dokumen PDF dengan ukuran maksimal 2 MB. Saya coba upload salah satu misalkan ini, lalu foto, lalu setelah proposal ada foto lokasi. Ini sampai 3 foto. Saya akan coba satu aja ya. Nah, contoh misalkan ini. Nah, seperti ini. Sampai di sini. Nah, kalau kita bisa lihat Bapak Ibu, usulan DPWK ataupun usulan RPT, usulan Musren Bangkel ya dalam hal ini itu tidak mencantumkan volume, target volume, satuan volume, ataupun nilai rupiah anggarannya. Itu tidak. Jadi untuk usulan kelurahan dari Musren Bangkel ini fokus utamanya adalah di permasalahan, lalu usulan solusi terhadap permasalahan tersebut ini yang kita ambil dari kamus usulan tadi, lalu lokasinya. Jadi yang paling penting adalah lokasinya. Jadi jenis outputnya, lalu lokasinya. Itu yang paling penting. Lalu didukung oleh foto dan proposal. Kalau ada. Itu Bapak Ibu. Jadi silakan menginput seperti itu. Untuk di kelurahan itu yang paling penting. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Ini sudah semua. Ini sudah saya kasih foto, sudah saya kasih proposal, lalu kita simpan. Nah, ketika sudah disimpan, dia akan masuk ke list di sini. Nah, di sini bisa kita ubah atau bisa kita lihat detail usulannya. Ini seperti itu. Nah, sekali lagi, semua usulan DPWK ataupun RPTK ini terkait itu semua berbasis lokasi, gitu ya Bapak ya. Nah, misalkan
ini saya coba ubah ya. Ini tadi ini kan surplus ya, Bapak. Misalkan contohnya ini supaya lebih detail ya, Bapak Ibu. Ini permasalahannya kebutuhan surplus lokal. Misalkan saya memberi output paving block, gitu ya, Bapak Ibu. Mungkin kalau yang surplus harus ya ini. Jadi harus ada di permasalahan harus ada jenis jenis surplusnya. Kalau yang untuk usulan surplus. Jadi misalkan paving block, lalu kita simpan. Ini paving block ya jadinya ya, Bapak Ibu ya. Nah, permasalahannya ini paving block. Misalkan ini lokasi A, lalu ada paving block di lokasi B. Silahkan dibuat baru lagi. Jangan ini ya. Jadi diteruskan terus sampai diperkirakan anggaran surplusnya itu memang sudah benar-benar habis. Gitu. Lalu begitu juga misalkan paving block, lalu ada drainase dan segala macam itu sama. Jadi indikasinya akan sama. Sarana pembangunan lokal, Kelurahan Citangkil, tapi untuk mengelompokkan itu kita masukkan di permasalahan. Misalkan ini paving block atau drainase TPT atau yang lain-lain gitu. Nah, kalau sudah semua, misalkan sudah semua usulan DPWK itu sudah diinput dari Sarpras, usulan Bangkel, misalkan ya yang monitoring dan segala macamnya itu semua sudah terselesai diinput, tinggal mengusulkan proses seluruh usulan ini ke tahapan selanjutnya, yaitu dengan cara mengklik ini. Ini untuk satu, ini untuk semua, gitu ya. Lalu klik ajukan usulan. Lalu kita klik lanjut. Nah, ketika itu sudah selesai, ini akan hilang. Seluruh usulan yang ada di proses pengajuan akan hilang, Bapak Ibu. Akan pindah ke sini, tab monitor. Kita klik monitor ya. Nah, akan pindah ke monitor. Ketika sudah sampai ke monitor ini, tidak bisa lagi kita ubah atau kita edit. Jadi dia sudah terkirim. Jadi tidak ada lagi yang bisa diubah. Kita lihat, kita bisa memproses, memonitor seluruh usulan di sini. Ini saat ini statusnya sedang dikirim, sudah dikirim ke mitra Bapeda untuk divalidasi. Seperti itu. Ini untuk usulan DPWK. Kita akan lanjut ke usulannya, ke jenis usulan yang kedua, yaitu RPTK, Bapak Ibu. Caranya sama, login lagi kita ke menu yang sama, ke tahapan yang cara yang sama seperti awal di menu ini juga. Yang membedakan adalah ketika kita klik usulan baru, ini ke kabupaten kota juga ya Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu tinggal cari kamus usulan yang sesuai dengan usulan yang diusulkan masyarakat ke OPD. Misalkan kita akan coba pembangunan jalan, gitu ya, atau peningkatan jalan. Jadi kita cari keywordnya jalan, gitu. Nah di sini ada banyak, Bapak Ibu. Ada gapura, ada pelaburan jalan, ada pemeliharaan, ada betonisasi jalan. Misalkan kita usulkan peningkatan jalannya di betonisasi, berarti kita klik betonisasi. Masalahnya adalah jalan rusak. Nah kalau di sini kita tidak perlu detailkan permasalahannya, tidak perlu detailkan jenis outputnya karena memang sudah pasti beton ya. Betonisasi jalan nggak seperti yang tadi jalan rusak. Ini saya kasih uji coba. Seperti itu, Bapak Ibu. Ini sama lokasi, misalkan kita klik di peta, lalu ini kita klik alamatnya, sedetil mungkin dan seakurat mungkin. Jalan titik-titik, titik-titik, kelurahan, titik-titik, seperti itu Bapak Ibu. Nah, sama ini juga kalau ada proposal silakan dimasukkan juga, bebas ini. Lalu kalau ada foto dimasukkan juga, sampai 3 foto. Kita klik. Nah ini, jadi yang membedakan hanya itu. Jadi kalau DPWK, usulan ini akan ada di belakangnya akan ada dalam kurung DPWK, dalam kurung DPWK. Kalau non DPWK dia nggak akan ada, hanya seperti ini aja. Seperti itu Bapak Ibu. Lalu kita klik simpan. Akan muncul di sini. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Ini udah selesai yang RPTK juga seperti ini. Jadi yang untuk membedakan antara DPWK dengan RPTK, kalau DPWK itu di usulan tadi, jenis usulan tadi, itu di kamus usulannya itu akan ada DPWK-nya dalam kurungnya. Kalau tidak, berarti itu bukan DPWK. Itu RPTK, itu Bapak Ibu. Lalu kita kirim juga usulannya ini ke proses selanjutnya. Pastikan dulu ini sudah sesuai. Nah, seperti ini ya, sudah sesuai.
Itu lalu kalau mau diubah silahkan diubah. Gitu. Nah, kalau sudah sesuai silahkan dikirim di checklist lalu ajukan usulan. Dia akan hilang seperti ini. Lalu ada di monitor. Nah, itu sudah sampai itu untuk mengusulkan DPWP dan RPTK kita sudah selesai. Saya anggap itu sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Itu seperti itu caranya. Lalu bagaimana untuk mencetak laporannya gitu ya Bapak Ibu. Untuk mencetak laporannya sama masuk ke login ini juga. Kita coba ke monitor. Ini kan seluruh usulan ada di sini ya Bapak Ibu. Bisa mencetak Excel-nya, lalu Bapak Ibu edit sesuai kebutuhan atau langsung print seperti ini juga bisa. Nah, seperti ini kita bisa bikin potret, kita bisa buat landscape, seperti itu ya. Kayaknya bagusan landscape. Seperti ini juga bisa. Ini silakan setelah ini dicetak lalu dikirim ke Bapeda gitu dengan berkas yang sudah resmi yang ditandatangani atau di Excelkan lalu diedit sesuai kebutuhan. Seperti itu untuk pelaporan. Nah, informasi yang lainnya adalah terkait dengan koordinator penginputan. Jadi Bapak Ibu bisa mengontak nama-nama ini, Bapak Ibu. Nah, nama-nama ini. Di sini ada contoh misalkan saya di sini bertugas di Kecamatan Purwakarta. Jadi saya untuk berkoordinasi terkait masalah penginputan dan segala macamnya itu bisa menghubungi koordinator-koordinator di sini di SPD-nya nih ya. Nah, di sini misalkan saya di kelurahan di Kecamatan Purwakarta, lalu ada saya berdua di sini dengan Pak Kavi. Itu untuk Jombang di sini bisa menghubungi Pak Ilyas, gitu ya, bersama Pak Kavi juga. Itu untuk Cilegon bisa menghubungi Bu Foni dan Bu Erisa. Itu data ini nanti akan kita sebarkan Bapak Ibu ya. Gitu nanti secara lengkap akan ada informasi lebih lanjut, tapi terima kasih. Mudah-mudahan semua yang saya sampaikan ini ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.